Shalom dan selamat pagi untuk kita semua pada hari ini. Kita sangat bersyukur karena kesempatan yang ada bagi kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun berada di rumah kita masing-masing ya. Nah, mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulaikan segala sesuatu, mari kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa, oleh karena di sepanjang minggu ini Engkau telah menjaga, memelihara kami ya Tuhan, serta memberikan pelindungan bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan kami sebagai manusia, kami tidak dapat membalasnya segala kebaikan Engkau ya Tuhan. Dan kami sangat mensyukuri semuanya Tuhan, karena kami senantiasa berada dalam genggaman tangan Engkau ya Bapa. Bapa, pada saat hari ini kami menyerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang berada dimanapun saja, yang berada di rumah mereka masing-masing pada saat hari ini ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus menyertai bagi seluruh pribadi kami pada saat hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai di dalam persekutuan kami, baik jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terus sertai kami di dalam kami memuji menyembah Engkau Tuhan, serta belajar melalui firman-Mu pada saat hari ini. Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberikan hikmat pengetahuan kepada seluruh pribadi kami, untuk kami lebih memahami, lebih mengerti akan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau juga terus memakaikan hamba-Mu di saat hamba-Mu berbicara. Biarlah melalui firman-Mu itu ya Tuhan, menjadi peringatan, kekuatan, dan dorongan bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai kami dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang 1 sampai yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita ya. Saya akan membaca untuk kita di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Tajuk yang di atas, di Masa dan di Maribin. Ya, ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah engkau bertengkar dengan aku? Mengapakah engkau mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternakan kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah ia akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Maribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar
Dan oleh karena mereka mencobai Tuhan dengan menyatakan, apakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Nah, satu tajuk yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat hari ini adalah kasih setia Allah pada kita, ya. Kasih setia Allah pada kita. Nah, melalui pembacaan kita ini tadi, kita akan lebih merenungkan akan kasih setia Allah kepada saya dan Anda. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi itu, ya, kita melihat bagaimana kasih setia Allah itu kepada bangsa Israel tidak pernah berhenti-henti, ya, tidak pernah berhenti-henti. Jadi Allah senantiasa setia menyertai perjalanan mereka dari waktu ke waktu. Dari mulai mereka keluar daripada tanah Mesir, ya, dari mereka keluar daripada tanah Mesir menuju kepada perjalanan mereka ke tanah perjanjian, ya. Jadi semua itu Allah sediakan keperluan baik secara jasmani maupun rohani, ya, di sepanjang perjalanan. Jadi Tuhan memakaikan Musa sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin di dalam perjalanan mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, kita membaca satu kisah, ya, satu waktu di mana di dalam perjalanan mereka itu yang membawakan pengajaran, pembelajaran bagi saya dan Anda, ya. Jadi kalau kita melihat permasalahan ini, ya, secara mendalam, ya, pembacaan kita ini secara mendalam, maka permasalahan daripada ayat ini bukan masalah bersungut-sungut, ya, melainkan yang harus kita lihat adalah tentang iman, ya, tentang iman mereka di dalam mereka menghadapi kesulitan, ya, kesulitan hidup. Nah, jadi dengan jelasnya mereka sampai mengatakan satu ayat, ya, dia katakan demikian, apakah Tuhan di tengah-tengah kita ataupun tidak, ya. Jadi ini sesuai menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Jadi perjalanan kehidupan yang mereka lalui itu sesuai dengan titahnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhanlah yang menuntun mereka dan mengarahkan perjalanan mereka, ya. Namun, ya, mereka tetap mengatakan hal itu walaupun dalam perjalanan mereka melihat berbagai-bagai yang Tuhan telah lakukan untuk mereka, untuk bangsa Israel, ya. Sebelum perjalanan pun, sebelum masa mereka berada di Mesir pun, Tuhan telah menunjukkan itu, ya, kepada mereka. Nah, kita melihat, ya, daripada cerita ini, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa apa yang kita hadapi pada saat hari ini, ya, kita boleh samakan, ya, situasi dia, ya. Mungkin mereka hadapi situasi ketiadaan air, ya, ketiadaan air, ya, tetapi kita boleh samakan dengan situasi kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebelum kita menghadapi masalah COVID, ya, Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel sebelum mereka keluar daripada tanah Mesir, sebelum mereka terlepas daripada syarat-syarat yang selainnya, ya, kita melihat ada berbagai, ya, tentangan, cabaran, ya, sebelum mereka keluar, ya. Tapi mereka dapat tempuhi, dapat hadapi, ya. Tapi setelah mereka keluar, sama seperti kita, sebelum ini kita boleh menghadapi cabaran sebesar apapun di dalam kehidupan kita, ya, sebesar apapun di dalam kehidupan kita. Tetapi setelah kita masuk di dalam suatu permasalahan yang kita hadapi bersama-sama, yaitu COVID-19, kita mungkin pernah tanyakan sama seperti mereka, ya, tanyakan, adakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Mungkin kita pernah tanyakan hal ini, ya. Nah, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita boleh melihat iman kita bagaimana, ya, kepada Tuhan. Kita juga boleh melihat bagaimana bangsa Israel ini, ya, iman mereka bagaimana, ya, sehingga mereka mengatakan suatu hal, ya, katakan, kenapa kami dibawa keluar kalau kami
mati kehausan, ya. Jadi mereka mempunyai suatu pemikiran bahwa mereka lebih selamat berada di tempat, ya, di Mesir daripada mereka keluar, ya. Jadi maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam pembacaan kita boleh melihat bahwa mereka 4 kali bersungut-sungut kepada Tuhan, yaitu di saat mereka dikejar di tanah, di saat mereka berada di air yang pahit, ya, sebelum mereka tuh melintasi, ya, dan meminta daging dan roti di tanah, di padang gurun, dan sampai kepada pembacaan kita mereka sudah 4 kali menghadapi, ya, ataupun mereka sudah 4 kali bersungut-sungut kepada Tuhan dan mengatakan, adakah Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Nah, sama hal juga dengan kita, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan kita pada saat hari ini, kita katakan, lebih bagus 2019 tidak ada COVID, kita boleh kebaktian di gereja, tidak ada tentangan, kita boleh buat suka hati, ya. Kita rasakan lebih bagus tanpa ada tentangan, tanpa ada permasalahan yang kita hadapi. Tapi sebenarnya Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang membawa kita, ya, Tuhan yang memberikan perintah bagi kita, ya, sehingga kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini kita melihat, ya, di sini kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan kita pada saat hari ini, ya, di dalam kita menuju ke tanah perjanjian, yaitu surga, ya, garis akhir kita. Bagaimanakah sikap yang harus kita miliki ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita saat kita mengikuti Tuhan, ya. Jadi melalui pembacaan kita akan melihat ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ya, yang pertama kita boleh membaca di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, yaitu kita hendaklah jangan memberontak dan bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Kita hendaklah jangan memberontak dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, bersungut-sungut seperti bangsa Israel ini bukan suatu yang boleh membuatkan permasalahan kita itu selesai, ya, bukan yang kita hadapi, ya. Kita katakan, kenapa COVID, kenapa ini, kita seringkali bersungut-sungut, kenapa Tuhan begini, ya, kita mungkin katakan itu di dalam. Tapi ingat, bersungut-sungut itu bukan jalan penyelesaian bagi saya dan Anda di dalam kita menghadapi tentangan, cabaran di dalam kehidupan kita. Karena bersungut-sungut itu justru membuatkan kita lebih bermasalah, lebih memikirkan masalah itu lebih besar, semakin besar di dalam kehidupan kita. Karena bersungut-sungut itu pasti menimbulkan pertengkaran antara kedua pihak, ya, dan juga mengagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel ini, ya. Mereka sampai 4 kali mereka bersungut-sungut, sampai 4 kali mereka katakan bahwa Tuhan itu ada menyertai mereka, ya. Sampaikan pemimpin mereka ada perselisihan, ya, pertengkaran yang berlaku, ya. Nah, maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anaknya Tuhan, ya, kita sebagai jemaat Tuhan, ya, dalam apapun juga yang kita hadapi pada saat hari ini, itu bukan membawakan kita untuk bersungut-sungut, bukan hanya kita katakan di mulut tanpa kita melakukan apa-apa, ya, tanpa kita. Dan dalam permasalahan itu juga, ya, kalau kita melihat, ya, bukan dengan kita bertengkar, kita mengeluarkan apa yang kita rasa, kita boleh menyelesaikan masalah, ya. Jadi ingat, apapun yang kita boleh lakukan itu boleh mengagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita lebih memilih untuk kembali, ya, seperti mana bangsa Israel ini, ya. Mereka boleh memilih untuk kembali.
tetapi karena Allah sayangkan mereka. Sama seperti saya dan Anda. Allah sayangkan saya dan Anda ya pada saat hari ini. Dia mau kita belajar. Dia mau kita bagaimana kita menghadapi permasalahan ini. Ya, bukan mesungut, bukan meluahkan apa yang kita rasa tidak puas hati. Tetapi kita melihat bahwa di sini kita melihat janjinya Tuhan bagi kita. Ya. Janjinya Tuhan bagi saya dan Anda seperti mana bangsa Israel ini, ya. Janjinya Tuhan untuk mereka, ya, yaitu tanah perjanjian, ya. Jadi dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berhentilah bersungut-sungut, marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, dengan pimpinan yang daripada Tuhan, ya. Jadi yang kedua, ya, sebaiknya kita berseru kepada Allah. Di dalam ayat yang keempat, sebaiknya kita berseru kepada Allah. Nah, tindakan Musa pada saat itu dia berdoa, dia berseru kepada Allah. Nah, jadi Musa mengerti jawaban dari jalan yang begitu sulit, tidak mampu ini yang sedang dia hadapi, yaitu dia harus berseru kepada Allah, ya, di hadapan Allah. Ya, karena dia adalah pemimpin, ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di dengan hal ini, kenapa bangsa Israel itu mereka mengadu kepada Musa? Kenapa mereka tidak mengadu kepada Allah? Kan? Kita boleh soalkan itu. Karena itu di dalam perjalanan mereka sudah beberapa kali, ya, beberapa kali menghadapi hal yang sama. Kan? Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana sikap Musa, dia datang di hadapan Tuhan. Dan juga dia tidak mempersalahkan Allah yang telah memimpin mereka berada di situ. Ya. Jadi Musa yang satu orang itu mengimani bahwa Tuhan yang menuntun dia ada di suatu keadaan. Maka dengan itu Musa yang memimpin mereka dipimpin oleh Tuhan, ya, dipimpin oleh Tuhan untuk keluar daripada berbagai-bagai tentangan di saat mereka daripada tanah Mesir, ya, sampai kepada saat itu, ya. Jadi dengan itu dia berseru, ya. Dia berseru kepada Tuhan dengan imannya dia, ya. Walaupun bukan sekelompok, bagi saya seluruh jemaat Israel pada waktu itu mereka tidak ada iman, tetapi dia satu-satunya beriman. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Apapun yang kita hadapi pada saat hari ini, apapun tantangan yang kita hadapi pada saat hari ini, ya, kita bercerita kepada orang di sekeliling kita, ya, kita katakan ini itu. Sedangkan cara yang termudah yaitu kita berseru kepada Tuhan. Kita telah belajar, ya, hal ini pada minggu lepas, ya, kita telah belajar. Jadi maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala persoalan yang kita hadapi itu bawalah kepada Tuhan, karena dialah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita berjalan di jalannya, tidak peduli sesulit apapun, sebesar apapun permasalahan itu, pencobaan itu, apapun juga keadaan itu, kita boleh melewatinya, ya. Jadi datang kepada Tuhan, berseru Tuhan ini, ya. Tuhan pasti bagi jawaban untuk saya dan Anda, ya. Dan yang paling penting, imani setiap apapun yang kita katakan. Ya, kita telah belajar minggu lepas, ya. Jadi yang ketiga, kita harus mentaati firman-Nya di dalam ayat yang ke-6, 5 sampai yang ke-6. Kita harus mentaati firman-Nya di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Nah,
Setiap ungkapan daripada orang yang percaya pasti didengari, ya. Seperti Allah telah mendengar ungkapan, ya. Allah telah mendengar Musa berseru kepadanya dan dia memberikan jalan keluar. Maka imanilah setiap apapun yang kita katakan kepada Allah, ya, karena Allah mendengar kita. Nah, namun selain daripada kita mengimani, ya, apa yang kita maukan itu, yang diperlukan juga adalah ketaatan kepada firman-Nya, ya. Itu sangat perlu, ya. Dan kita hanya pernah meminta, saya beriman ini, tapi satu pun firman Tuhan tidak pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi, maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di saat Anda maukan jalan keluar di dalam kehidupan Anda harus mengalami setiap proses perjalanan itu, ya. Dan juga perintah dan juga ketaatan akan firman-Nya. Nah, kalau kita melihat mungkin perintah Allah itu sesuatu yang mungkin aneh bagi kita. Tak mungkin batu itu mengeluarkan air. Mungkin kita katakan, kalau saya di tempat Musa, saya mungkin katakan, Tuhan, tidak mungkin batu itu akan keluar air, kan? Nah, tetapi Musa melakukan sesuatu yang aneh, yang tidak mungkin bagi kita, karena dia dapat melakukannya dan menunjuk betapa berkuasanya dia di dalam kehidupan kita. Nah, hanya harus kita mentaati dia saja, sama seperti tindakan Musa, ya. Dia mentaati, dia melakukan, permasalahan pasti hilang. Bukan hilang, permasalahan pasti ada jalan keluar. Permasalahan dapat kita atasi di dalam kehidupan kita. Jadi, dengan itu kita harus, ya, imani, berseru kepada dia dan mentaati firman-Nya. Itu dengan mudah, ya, kita pasti mampu melewati hari-hari kita di masa ini, ya, di dalam masalah COVID-19 ini, ya. Nah, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi renungan kita, ya, yang menjadi pengajaran kita pada saat hari ini, ya, di dalam perjalanan bangsa Israel keluar daripada Mesir, ya, ada 3 hal juga, ya. Yang pertama, hiduplah bersama dengan Tuhan, ya. Hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi pergumulan ataupun tantangan, ya. Nah, kita harus menyatakan, ya, bersama Tuhan, ya, pasti kita boleh menghadapi. Nah, tidak ada satu janji Tuhan mengatakan, oh, kalau Anda percaya, kalau Anda menjadi murid saya, Anda akan terlepas daripada pencobaan, tantangan di dalam kehidupan Anda. Tidak ada, ya. Tetapi janji Tuhan kepada saya dan Anda, saya akan menyertai kamu. Saya akan ada bersama-sama dengan kamu. Nah, maka dengan itu saudara-saudari, kita tidak lepas daripada permasalahan, ya. Apatah lagi pada tahun ini, kan? Semua kita hadapi benda yang sama. Jadi mari bersama-sama kita perjuangkan, ya. Mungkin kita sama, ya, yang seperti yang dihadapi oleh jemaat, ya, bangsa Israel ini. Kita adalah bangsa Israel yang menuju kepada tanah perjanjian, ya. Jadi bersama-samalah kita menghadapi. Jadi mereka ketiadaan air, kita adalah masalah kesehatan. Jadi maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di saat umat Israel dalam perjalanan keluar daripada Mesir, mereka berjalan sesuai dengan titahnya Tuhan, perintahnya Tuhan. Namun tidaklah berarti kesulitan itu tidak ada. Pasti ada. Karena kita menghadapi proses demi proses di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita diarahkan untuk tidak bersungut-sungut, ya, ketika persoalan hidup kita di hadapan kita, ya. Ya. Jadi ketika kita melihat ke belakang, oh, indahnya 2019, tidak ada COVID, kita boleh pergi ini, ya. Kita katakan demikian, ya, yang sudah terjadi. Jadi
Terlebihnya ketika kita menghadapi permasalahan dan pergumulan, kita harus menanyakan, apakah saya dapat melalui semuanya ini bersama dengan keluarga saya, ya, bersama dengan Tuhan yang membuka jalan, yang memimpin saya. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan di masa lalu, ya, kenapa kita boleh menghadapinya dengan sebaiknya, ya, sehingga kita ada pada saat hari ini. Nah, apa yang kita harus ada, kita harus percaya bahwa Tuhan itu bekerja, mengawal kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ingatlah, ya, seperti ini yang tidak ada pada waktu dulu, ya. Jadi jangan pernah menjadi bangsa Israel, ya, di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau dulu kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita boleh melewati perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa, ya, persoalan dia, kenapa kita lupa, ya, sama bangsa Israel, keempat hal yang mereka hadapi, kenapa mereka boleh lupa ketiga hal yang Tuhan telah memimpin mereka? Kenapa mereka melupakan Tuhan? Dan kenapa mereka mengatakan, adakah Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Ya, kenapa mereka mengungkapkan itu? Ya, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita telah mengenal Tuhan, banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi percayalah, kalau pada saat hari ini Tuhan juga menolong kita dan memberkati kita. Dan yang ketiga, kita jangan lebih mendengar suara perut kita daripada suara Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita melihat umat Israel, mereka bersungut-sungut dengan kehidupan jasmani mereka daripada rohani mereka. Tuhan tidak ada makanan, Tuhan tiada air. Jadi sebenarnya Tuhan telah menyediakan bagi mereka, ya. Mereka bersungut-sungut dengan kerohanian, kejasmanian mereka, ya. Jadi sampai bila pun kita pasti menjadi umat yang bersungut-sungut di dalam kehidupan kita, ya. Karena kita tidak ada dasar iman, kita hanya percaya dan mau berkat saja, ya. Tapi kalau kita percaya dan mengimani, kita tahu Tuhan itu bekerja bagi saya dan Anda, kita tidak akan bersungut-sungut. Malah kita akan mensoalkan, di manakah iman saya? Adakah saya beriman menghadapi ini, ya? Apakah iman kita berada di situ, ya? Nah, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, tanpa kita memahami serta mempercayai keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentunya kita tetap menjadi umat Israel yang mau bersungut-sungut. Kalau kita mengerti, memahami apa yang kita hadapi pada saat hari ini, dan mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai kesimpulannya untuk saya dan Anda, ya, ingatlah segala kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kita, agar kita tidak terhindar ataupun tidak dalam golongan orang yang bersungut-sungut, tetapi kita berada dalam golongan orang yang senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, ya Bapa, oleh karena kesempatan yang ada, kami telah belajar melalui ayat firman-Mu yang sangat luar biasa, bagaimana Engkau telah memimpin umat-Mu, ya Tuhan, bangsa Israel, dari mereka keluar daripada tanah Mesir sampai kepada mereka di dalam perjalanan mereka, ya Tuhan, kami telah belajar melalui hal ini, ya Tuhan. Dengan begitu juga, ya Tuhan, dengan apapun yang kami hadapi pada saat hari ini, Engkau maukan kami belajar untuk kami imani setiap apapun yang kami lakukan, dan biarlah kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, dengan pimpinan iringan yang daripada Engkau, ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk terus berseru ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan, dan serta mentaati segala firman yang Engkau telah firmankan bagi kami, ya Tuhan. Bukan sekadar kami hanya mendengar, tetapi biarlah Engkau juga terus memberikan kekuatan, kemampuan bagi seluruh pribadi kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ketahui
ketahui di dalam perjalanan kehidupan kami pasti menghadapi berbagai proses, tantangan, serta cabaran di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa, melalui semuanya ini ya Tuhan, kami tetap mengarahkan diri kepada rencana, mengarahkan diri serta memahami akan kehendak Engkau di dalam kehidupan kami, serta mempercayai Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus mendengar suara Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tidak mudah untuk lemah, mudah untuk jatuh ya Tuhan, mudah untuk mendengar suara yang lain ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan, supaya Engkau terus menguatkan iman kepercayaan bagi seluruh anak-anak Engkau jemaat Tuhan pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami terus mengarahkan diri kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi kami jemaat Tuhan. Biarlah Engkau juga terus memberikan perlindungan kepada seluruh pribadi kami ya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik daripada Engkau, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik berada di rumah mereka masing-masing maupun berada di hospital, bagi seluruh anak-anak Engkau, bagi seluruh pesakit COVID yang Tuhan, biarlah Engkau juga terus melawati mereka. Dan biarlah melalui penyakit ini ya Tuhan, mereka lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dapat menyembuhkan mereka Tuhan. Dan pada saat hari ini kami tidak lupa untuk terus mendoakan bagi adik-adik kami yang belajar secara online. Tuhan, kami tahu berbagai cabaran mereka hadapi ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberikan semangat yang baru, kerinduan yang mendalam untuk mereka tetap belajar di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka tetap menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan, sertai bagi seluruh jemaat Tuhan yang pada saat hari ini yang masih menjalankan tugas mereka yang Tuhan, di dalam pekerjaan mereka yang Tuhan, baik Bapak Ibu yang bercucuk tanam, berkebun ya Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberkati bagi seluruh pribadi mereka. Dan kami juga terus menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang pada saat hari ini tidak ada pekerjaan oleh COVID-19. Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau pasti menyediakan berkat bagi mereka juga, dan mencukupi seluruh keperluan bagi seluruh jemaat Tuhan pada saat hari ini ya Bapa. Tuhan, berkati bagi seluruh pribadi kami, biarlah setiap kehidupan kami terus mempermuliakan, meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi minggu depan.